teman-teman. Teman-teman, kabarnya hari ini baik, sedih, atau lagi galau nih? Ngantuk. Ada yang lagi agak jelek dikit, ada yang lagi baik ya. Nah, kan aku tuh senang banget karena di pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi setelah liburan panjang, yaitu liburan lebaran. Kira-kira ada seminggu ya kita nggak ketemu. Nah, kan ini masih momen-momen lebaran ya. Pasti ada hal-hal yang paling kalian nanti, yaitu ada THR. Nah, teman-teman, ini THR-nya bertambah atau berkurang nih dari tahun lalu? Berkurang. Bertambah atau berkurang ini? Bertambah. Nah, iya sih, ada semakin tua, ada yang orang tua yang mikir kayak yang lebih tua kasih dikit aja, tapi ada yang mikir yang lebih tua itu pengeluarannya lebih banyak. Nah, selanjutnya aku tuh mau ngajak teman-teman ngobrol-ngobrol, diskusi tentang everything is politik. Nah, teman-teman ketika dengar kata politik, hal apa yang pertama kali kalian ingat? Pemerintah. Hukum. Pemerintah, hukum. Rata-rata teman-teman tuh kalau mendengar kata politik yang terbayang seperti tadi, pemerintah, hukum, pejabat, pemilu. Nah, dari politik ini tuh ada satu hal yang berasal dan sangat berdampak pada kita, yaitu kebijakan. Nah, dari kalian, kebijakan itu berpengaruh nggak sih pada kehidupan kita sehari-hari? Sangat berpengaruh. Nah, benar banget. Politik itu sangat berdampak besar dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa satu kebijakan politik itu berdampak kepada jutaan orang. Contohnya itu seperti kita nih makan. Lauknya ada ayam, terus pakai nasi. Nah, dari nasi itu sebelumnya kan beras. Beras ini harganya kan naik, ada juga yang turun. Itu tergantung kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan impor-ekspor. Kebijakan impor itu ngebuat harga beras lokal itu kalah saing dengan beras impor. Jadi kesejahteraan petani itu kurang jika dibandingkan dengan pekerjaan lain. Nah, selain itu ada juga lombok. Lombok itu juga harganya naik turun kan ya. Ya, cabai. Naik turun karena kebijakan pemerintah sama cuacanya juga. Hal ini karena kalah saing dengan impor lombok yang lebih murah, seperti ada kebijakan impor, subsidi pupuk, dan tata kelola logistik. Selain itu ada air. Nah, kebijakannya seperti kebijakan distribusi air, yang kita harus mengurus kebijakan AMDAL-nya juga, dan itu semua berasal dari keputusan kecil dan sangat berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti subsidi BBM yang bikin ongkos ojek online itu naik, sampai kebijakan pendidikan yang potong anggaran beasiswa. Itu semua itu lahir dari politik, seperti kuota jumlah penerimaan KIPK yang bertambah ataupun turun. Nah, selain itu kita kan setiap hari chattingan, melihat TikTok, itu pakai apa, guys? Kuota. Benar banget, itu pakai kuota. Nah, kuota internet, kecepatan daya tangkap sinyalnya sama harga kuotanya itu tuh diatur melalui kebijakan spektrum frekuensi dan infrastruktur digital oleh Kominfo. Nah, jadi hal yang kayak sekecil kuota nih, itu juga diatur oleh pemerintah dari politik itu. Seperti hal yang kita akses sekarang, kayak ada Google, TikTok, Twitter, Maps, itu kita bisa mengakses ya gara-gara kebijakan pemerintah yang membolehkan kita untuk mengakses hal tersebut. Coba kita lihat ke negara Cina, yang dari pemerintahnya itu tidak memperbolehkan masyarakatnya untuk mengakses aplikasi dari Chrome, dari Google, tapi mereka punya aplikasi tersendiri dari pemerintah. Nah, selain itu
ke pendidikan. Itu juga berasal dari kebijakan politik, seperti kurikulum yang diatur setiap 3 tahun, ada kurikulum merdeka, kurikulum 13, biaya kuliah yang setiap tahunnya diatur oleh rektor, sama ada beasiswa. Semuanya itu diatur melalui kebijakan pemerintah. Nah, artinya masa depan kita pun itu dipengaruhi oleh pemerintah. Dan ini ada salah satu topik, bukan topik sih, suatu masalah yang akhir-akhir ini tuh lagi diperbincangkan, yaitu ada Selat Hormuz yang ditutup oleh Iran gara-gara Iran tuh lagi ada masalah sama Amerika Serikat, yaitu dari Trump itu. Mereka kan lagi perang kan. Nah, itu berdampak pada penutupan Selat Hormuz. Yang Selat Hormuz ini sangat penting untuk distribusi minyak. Nah, dari situ penutupan Selat Hormuz itu memiliki efek domino ekonomi, khususnya pada penjualan BBM. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak negara yang sekarang tuh sedang mengalami krisis BBM. Seperti ada video-video viral seperti Amerika, banyak yang melakukan pembelian BBM besar-besaran. Terus kemarin juga ada yang bilang kalau pasokan BBM kita tuh tinggal 20%. Nah, itu tuh memiliki efek domino dari tidak adanya BBM berdampak pada harga bahan bakar naik, biaya transportasi ikut naik, harga barang juga naik karena barang itu kan ada proses distribusi. Nah, dari proses distribusi itu diperlukan BBM untuk mengangkut barang tersebut. Nah, keputusan untuk menaikkan dan menurunkan BBM adalah keputusan politik yang mempertimbangkan anggaran negara, subsidi, dan kondisi global. Dari contoh-contoh yang saya berikan tadi, kita itu tidak bisa lepas dari politik. Tapi terkadang, seringkali kita memilih untuk tidak peduli. Nah, dari sini, aku tuh ingin mengajak teman-teman untuk lebih sadar, lebih melek tentang kondisi politik, kondisi keadaan negara kita. Jika ada sesuatu yang kita rasa salah, itu cukup diungkapkan aja, dikritik aja sih pemerintah. Jangan kita tidak peduli, memilih acuh tak acuh, memilih golput itu salah satunya, itu sangat berdampak pada masa depan kita. Jika kamu memilih tidak peduli, berarti kamu rela masa depanmu ditentukan orang lain. Jadi, ayo teman-teman, marilah kita lebih melek politik. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih sudah mau berjumpa di kongres malam kita ini.